Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik semuanya, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Al-Firdaus, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulang atau membahas tentang masalah wudhu. Kenapa Ustadz bahas lagi? Kenapa ini? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak berwudu. Jadi berwudu ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi bayangkan saja kalau misalnya kita hidup selama 60 tahun. Nah, misalnya 15 tahun kita sudah balik dan setelah itu kita diwajibkan untuk melakukan ibadah. Bisa kita lihat kalau misalnya dari umur 16 tahun sampai 60 tahun kita meninggal, tetapi apa? Ketika kita berwudu, wudu kita masih salah. Nah, kita berwudu, kita melakukan sholat, tapi wudunya masih salah. Maka apa yang terjadi? Tentunya amal ibadah yang kita lakukan atau sholat yang kita lakukan akan sia-sia. Kenapa? Karena kalau wudu kita tidak sempurna, wudu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, pada pembahasan kali ini langsung saja kita bahas apa itu pengertian wudu. Jadi secara bahasa, wudu itu berasal dari bahasa Arab. Al-wadhu'ah yang berarti keceriaan atau keindahan. Sedangkan secara istilah, wudu adalah membasuhkan dan mengusapkan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu pula, dengan niat menghilangkan hadas kecil. Jadi wudu adalah kita membasuhkan atau mengusapkan air pada anggota badan. Misalnya apa? Misalnya kita mengusap berkumur-kumur, membasuh muka, membasuh tangan, dan membasuh kaki, itu anggota badan tertentu dan dengan cara tertentu pula. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kita mulai dengan cuci tangan, berkumur-kumur, terus membasuh muka, membasuh tangan, kepala, dan selanjutnya hingga sampai ke kaki kita, dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil karena apa? Mungkin karena buang air atau buang angin, atau hilang akalnya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara wudhu yang benar sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, Utsman radhiyallahu anhu mencontohkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Jadi suatu hari Utsman meminta air kepada salah seorang pembantunya, yaitu Humron. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan sambil memasukkan air ke dalam hidung, lalu tentunya mengeluarkan air tersebut, kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga 3 kali, kemudian beliau mengusap kepala dan diiringi dengan mengusap bagian telinga. Kemudian yang terakhir beliau membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kirinya juga dibasuh
sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wudu yang aku contohkan tadi. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dalam hadis ini Utsman mencontohkan bagaimana wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adik-adikku semuanya, lantas apa saja syarat-syarat wudu? Jadi sebelum seseorang melaksanakan wudu atau melakukan wudu, ada hal-hal yang harus dipenuhi atau ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi tentunya semua amal ibadah yang dilakukan itu seseorang harus berislam. Kenapa? Karena hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Jadi agama yang ada di sisi Allah atau agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, bukan agama yang lain, hanya agama Islam saja. Jadi kalau seseorang ingin melakukan ibadah, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus berislam terlebih dahulu. Jadi bagaimana kalau ada orang-orang non-muslim mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan kalimat syahadat, dia belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi ibadah yang dia lakukan itu percuma saja. Kenapa? Karena belum berislam. Syarat yang selanjutnya adalah berakal. Jadi kita pastikan dulu orang yang akan melakukan ibadah tentunya harus memiliki akal. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda, diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama, dari orang gila sampai dia sadar kembali. Kemudian dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian anak kecil hingga dia balik atau dewasa. Jadi tentunya orang yang ingin beribadah harus memiliki 3 hal ini. Dia harus sadar, kemudian dia tentunya tidak tidur atau masih berakal, kemudian yang selanjutnya tentunya dia harus balik, ya. Jadi selain berakal, dia juga harus balik. Dan yang keempat adalah tamyiz, yaitu bisa membedakan apakah ini baik untuk dilakukan, apakah ini tidak diperbolehkan. Jadi tamyiz ini masih berkaitan dengan balik. Dia bisa ketika seseorang sudah balik, itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan ketika ingin berwudu adalah tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi tidak ada misalnya getah yang menghalangi air masuk ke kulit atau lain sebagainya yang bisa menghambat air tersebut. Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Jadi ini adalah syarat yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin berwudu atau perempuan yang ingin berwudu sedangkan dia masih haid atau masih nifas, maka wudu tersebut tidak sah, ya. Wudu tersebut tidak sah. Kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau misalnya ada orang yang berwudu dengan air comberan atau air najis, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau suci saja tidak cukup, misalnya air teh, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah tentunya seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah itu harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya, rukun wudu.
yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita ketika berwudu itu membaca bismillah atau berniat ingin berwudu. Jadi niatnya cukup membaca bismillah. Kita mengambil air itu sudah pasti kita ingin berwudu. Yang selanjutnya, rukun selanjutnya itu membasuh muka. Ya, jadi membasuh muka itu dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu sini, ya. Itu wajib dibasuh. Kemudian dari ujung telinga sini sampai ujung telinga sini. Jadi itu dibasuh semua, ya. Dibasuh semua. Kemudian yang selanjutnya, rukun selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, jadi wajib membasuh tangan hingga ke siku. Siku di sini termasuk juga. Jangan, apalagi ketika kita berwudu, jangan sampai kita memakai lengan panjang terus kita sampai cukupkan di sini saja, ya. Jadi siku itu sampai di sini, ya. Jadi kalau misalnya kita berwudu terus kita basuh tangan kita sampai sini saja, itu maka wudu kita tidak sah, ya. Wudu kita tidak sah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menegur seseorang yang tidak menyempurnakan wudunya, ya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, ada air yang tidak terkena ke anggota wudu, maka apa? Itu akan dilahap oleh api neraka. Wailul aqabi minan nar. Jadi celakalah orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah bersabda. Kemudian yang kedua, mengusap seluruh kepala termasuk juga telinga. Jadi kepala dan telinga ini satu paket. Jadi dia usap dari tempat tumbuhnya rambut sini sampai sampai ke tengkuknya, sampai ke tengkuknya. Jadi diusap satu kali ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Setelah itu mengusap telinga. Jadi tidak perlu mengambil air yang baru, cukup dari usapan tadi. Ya, satu kali saja. Dalam hadis Rasulullah itu mengatakan cuma satu kali saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, membasuh kedua kaki termasuk mata kaki. Jadi kakinya dibasuh sampai ke mata kaki. Ya. Jadi kebanyakan orang lalai dalam berwudu itu ketika membasuh kaki, sekedar dibasuh saja. Dia tidak memastikan apakah air itu sudah sampai atau belum ke semua anggota wudunya. Itu yang berbahaya. Satu titik saja atau yang tidak terkena air wudu, tidak terbasuh, maka wudunya tentunya tidak sah, ya. Nah, jadi yang terakhir, rukun yang terakhir itu adalah tertib, yaitu sesuai dengan urutannya. Yang pertama apa? Kita basuh tangan kita dulu, kemudian sambil membaca bismillah. Terus yang selanjutnya, yang kedua, kita berkumur-kumur dan sambil memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya lagi. Itu sunahnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah berkumur-kumur, kita membasuh muka dari ujung rambut sampai di bawah sini, sampai dagu. Kemudian dari telinga bagian kiri sampai kanan itu harus dibasuh semuanya, harus tercakup semuanya, ya, sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau misalnya yang nanti ada yang laki-laki punya jenggot tebal, itu disunahkan untuk mengusap atau untuk menyela-nyela jenggotnya, ya. Jadi di sela-sela biar airnya meresap. Kemudian setelah membasuh muka, apa yang dilakukan? Membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali. Dibasuh sebanyak 3 kali sampai ke siku. Kemudian tangan kirinya lagi sebanyak 3 kali sampai ke siku. Setelah tangan, yaitu mengusap kepala. Bagaimana cara mengusap kepala? Jadi ambil air 1 kali, terus dibuang airnya, terus diusapkan sampai ke belakang tengkuk,
kemudian dikembalikan lagi, langsung mengusap ke telinga. Ya. Setelah itu apa? Membaca. Setelah itu apa? Membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian setelah selesai membasuh kaki sampai mata kaki, kita berdoa, yaitu doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, lantas apa saja yang membatalkan wudhu kita? Ya, jadi yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur. Misalnya seseorang buang air kecil, kemudian buang hajat, kemudian kentut, mazi, wadi, dan mani. Jadi ketika keluar hal-hal tersebut, dia ingin melaksanakan misalnya sholat atau tawaf atau ingin membaca Al-Quran, maka dia diharuskan untuk berwudu. Kemudian yang selanjutnya, hilangnya kesadaran baik karena tidur ataupun hal yang lainnya. Jadi ketika seseorang tidur ataupun pingsan, ketika dia ingin melaksanakan ibadah, maka dia wajibkan untuk berwudu, disunahkan untuk berwudu. Kalau misalnya sholat, maka dia wajib untuk apa? Untuk berwudu dulu, baru melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyentuh kemaluan tanpa penghalang, maka dia juga wajib, maka wudunya sudah batal. Maka ketika dia ingin melaksanakan ibadah tadi, sholat ataupun tawaf, atau ingin membaca Al-Quran, maka dia diperintahkan untuk berwudu. Kemudian yang selanjutnya, memakan daging unta, ya, sebagaimana hadis Rasulullah. Jadi orang yang makan daging unta disunahkan untuk berwudu. Yang selanjutnya, seseorang yang murtad atau keluar dari Islam, ya, jadi wudunya akan otomatis batal ketika dia keluar dari agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah ini insyaallah ada pertanyaan yang akan Ustadz tampilkan. Jadi silahkan dilihat dan dicatat, kemudian dikerjakan di tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين